Salam sidang jemaat Tuhan terkasih. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang kita rasakan hingga hari ini. Hari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan hari ini lewat renungan kita. Bersiapkan hatinya, namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangannya di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini.
Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya menjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Tema kita pada hari ini adalah jadilah saksi Kristus. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, salah satu tugas orang percaya atau orang Kristen adalah memelihara iman dan bersaksi tentang Injil Kristus. Sayangnya, sedang jemaat Tuhan, pada gereja zaman sekarang ini, sebagian besar biaya operasional gereja digunakan untuk memelihara iman. Misalnya persekutuan, ulang tahun gereja, perayaan gerejawi, perayaan Natal, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk dana misi, penginjilan ke daerah pedalaman sangat minim kita lihat. Tetapi ada juga beberapa gereja membangun badan misi, tetapi tidak begitu banyak kita lihat. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar gereja tidak menaruh prioritas utama akan pewartaan Injil kepada orang yang belum mengenal atau mendengarkan Injil kebenaran. Ini pesan daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, bahwa kita harus mewartakan Injil kebenaran itu. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Inilah pesan daripada Tuhan Yesus. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kenyataan yang sekarang ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi pada gereja mula-mula berdiri, yang dimulai dengan kesaksian terlebih dahulu oleh para murid, baru dilanjutkan dengan pemeliharaan iman mereka. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka bersaksi dan mereka mewartakan Injil kebenaran itu di mana-mana. Mereka penginjilan, sidang jemaat Tuhan. Kedua hal itu bisa kita lihat sangat penting sebenarnya, karena kesaksian membutuhkan pemeliharaan iman, dan pemeliharaan iman membutuhkan kesaksian. Yang dua ini tidak boleh dilepaskan, sidang jemaat Tuhan. Demikianlah gambaran bagaimana kita lihat jemaat mula-mula beriman dan bersaksi bagi Kristus. Pertama, yang mereka lakukan mewartakan Yesus sebagai juru selamat. Mereka mengadakan pewartaan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Mereka keliling jemaat Tuhan. Yang kedua, memperlihatkan bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa atas semuanya, baik itu roh jahat, baik itu sakit penyakit. Makanya waktu murid-murid Tuhan Yesus waktu mengadakan penginjilan itu berkeliling mewartakan kabar baik, mereka banyak mengusir roh jahat dan berkeliling untuk menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga, membuka kedok kebohongan kuasa kegelapan, dan pada saat yang sama menyatakan kebenaran Allah kepada semua orang, sidang jemaat Tuhan. Keempat, selain baptisan air sebagai lambang pertobatan, para rasul menyatakan baptisan Roh Kudus itu terbukti diutusnya oleh Petrus kepada Filipus untuk membaptis mereka dengan Roh. Yang kelima, memelihara iman. Pemeliharaan iman bertujuan untuk menumbuhkan iman kepada Tuhan Yesus, berakar dan berbuah bagi Kristus. Inilah alasan mengapa para rasul mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria untuk membaptis mereka dengan Roh. Selain itu, sidang jemaat Tuhan, kesaksian yang benar terletak pada motivasi kita dan ketulusan hati kita. Oleh karena itu, janganlah sesekali kita mengotori hati dengan keinginan duniawi kalau kita ingin bersaksi. Yang kita saksikan adalah cinta kasih Yesus Kristus, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan menyaksikan berikan kesaksian tentang diri kita, pribadi kita, tetapi tentang kesaksian daripada Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dilakukan oleh, yang kita sudah baca tadi, tukang sihir yang bernama Simon. Dia begitu mempengaruhi banyak orang dengan aksi sihirnya, mempesona banyak orang. Tetapi dia ditegur oleh Petrus dan Yohanes agar dia bertobat. Dari waktu Filipus memerintahkan itu, dia sangat juga terkagum melihat Filipus dengan kuasa yang dimiliki oleh Filipus. Akan tetapi dia tidak sepenuhnya bertobat, karena waktu Petrus dan Yohanes mencurahkan baptisan Roh, dia mengatakan, aku mau membeli kuasa itu. Dia belum paham kuasa yang dipakai Petrus dan Yohanes itu dari mana. Dan akhirnya Petrus mengajari dia untuk bertobat dan kembali. Dan kita juga lihat masa ini, hendaklah gereja masa kini senantiasa memperbarui diri untuk selalu berpusat kepada kesaksian Injil Kristus. Bagaimanapun gereja adalah mercusuar yang dapat menuntun manusia berdosa kembali kepada citranya semula, termasuk kita sidang jemaat Tuhan. Ya, kita juga sebagai mercusuarnya Tuhan Yesus untuk memancarkan kasih Kristus, untuk menjadi saksi di tengah-tengah kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ya, sidang jemaat Tuhan, walaupun kondisi apapun, warta kebenaran, kabar baik ini, sukacita ini harus diwartakan, sidang jemaat Tuhan. Kita harus menjadi saksi. Terkadang pun banyak tantangan yang kita hadapi waktu bersaksi. Tidak usah takut sidang jemaat Tuhan, tetap wartakan kabar baik dan sukacita Injil kebenaran. Tekanan-tekanan datang itu biasa. Itu memacu iman kita agar kita terus mewartakan kasih Kristus. Amin. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita dalam mewartakan kasih Kristus, dan tetap teguh menjadi saksi Kristus. Apapun tantangan dan apapun harga yang kita harus bayar, tetap kita harus menjadi saksi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus tetap menjadi saksi di hadapan Tuhan dan mewartakan kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.